baca Membaca SFC SFC. nangis. Memang ya kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Kasihan mereka udah 4 bulan. Ya biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Tak terasa, bulan Ramadan telah usai. Setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa, umat muslim kini menyambut Hari Raya Idul Fitri, sebuah momen yang selalu identik dengan kebersamaan, kehangatan, dan saling memaafkan. Namun di balik kebahagiaan tersebut, tidak semua orang bisa merasakan suasana yang sama. Ada pula yang harus merayakan hari kemenangan dalam keterbatasan, bahkan dari balik jeruji besi. Salah satunya adalah Ammar Zoni. Di usia 32 tahun, ia kembali harus menjalani lebaran di dalam tahanan. Sebuah kenyataan yang tentu tidak mudah, terlebih di saat banyak orang berkumpul bersama keluarga tercinta, padahal sempat terselip harapan bahwa tahun ini akan menjadi momen kebebasan bagi Ammar. Namun kenyataan berkata lain. Kasus yang kembali menyeret namanya membuat ia harus mengurungkan harapan tersebut. Akhirnya, Idul Fitri kali ini pun kembali ia jalani tanpa kehadiran anak-anaknya. Ya sebenarnya kalau kita bicara SOP, walaupun dia status high risk ya, sebenarnya anak itu boleh menjenguk. Cuma kan Ammarnya yang tidak mungkin belum berkenan, atau mungkin kondisi psikologis anaknya nanti dia pikirkan supaya jangan ada jejak digitalnya. Ya itu, ya kita kan belum pernah diminta Ammar untuk bagaimana untuk bisa Ammarnya ke apa gitu loh, mendatangkan anaknya. Ya kalau belum ada permintaan kan nggak ada hak kita untuk menyodor-nyodorkan kan gitu. Ya harus dialah kembali ke kalau orang Islam tentu pada kitab-kitab suci, ya kan, baca Al-Quran, jalankanlah ya puasa Senin Kemis, tahajud, ya kan, ya sholat-sholat lain, zikir. Ya memang Ammar ini ya menurut saya memang harus direhabilitasi. Enggak ada, cuman bilang cuman kalian doang yang gue punya, jadi ya maafin gue ya, kata dia, support gue, itu doang sih. Maafin gue, jangan lupa sama anak-anak gue gitu sih, itu aja. Bang Ammar minta maaf terus dari tadi kan, kayak nggak bisa nemenin kita di luar dan segala macam kan. Maksudnya kayak yang benar-benar dia miliki sekarang kan yang keluarganya kan cuma kayak aku doang sama Panji kan. Bapak juga udah nggak ada, mama juga udah nggak ada. Jadi yang menemani langkah Bang Ammar setiap saat itu kan selalu kita berempat lah, selalu kan, dari kita liburan, dari kita tinggal bareng segala macam. Dan sekarang itu semua tidak ada, mungkin itu yang membuat Bang Ammar emosional sekali. Dan yang aku bilang sih selalu sama Bang Ammar yang kuat, insya Allah semuanya akan selesai. Dan harus selalu berdoa dan ingat Tuhan. Ya sebagai kakak adik biar gimana kan, mereka adik-adiknya Bang Ammar dan Bang Ammar kan anak pertama, jadi mungkin ngerasa kehilangan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, apalagi kan adik-adiknya belum berkeluarga lagi kan, gitu. Jadi mungkin sedihnya ke arah situ sih, karena kan dia anak paling tua ya, jadi dia ngerasa takut adik-adiknya tidak bisa berjalan tanpa dia gitu. Jadi sedihnya gitu takutnya. Tapi saya rasa udah enggak lah, dia udah gede lah. Insya Allah gitu sih. Ya pasti aku tetap support gitu, kecewa pasti ya Bu, tapi masih tetap harus berdoa untuk putusan hakim aja yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan kan nanti yang memutuskan kan hakim. Iya, bukan. Ini kan masih dari jaksa kan, dari CPU, nanti hakim yang memutuskan. Semoga Tuhan sama Allah itu akan memberikan jalan yang kepada Bu Hakim, timnya Bu Hakim itu untuk memberikan suatu hasil keputusan yang paling baik buat semua. Gitu. Terasa pilu menjalani bulan suci jauh dari anak-anak juga dirasakan oleh Nikita Mirzani. Hingga saat ini,
ia masih harus menjalani hari-harinya di dalam tahanan, membuat momen Lebaran terasa begitu berbeda. Tahun ini pun menjadi Lebaran kedua bagi Nikita sejak dirinya ditahan pada Selasa, 4 Maret 2025 lalu. Sebuah kondisi yang tentu tidak mudah. Terlebih bagi seorang ibu yang terbiasa dekat dengan buah hatinya, suasana harus semakin terasa saat momen tersebut berdekatan dengan hari ulang tahunnya. Pada 17 Maret lalu, Nikita genap bertambah usia, namun harus merayakannya tanpa kehadiran langsung orang-orang terdekat meski terpisah jarak. Ketiga anaknya, Loli, Azka, dan Arkana, tetap menunjukkan kasih sayang mereka. Lewat sebuah video berisi ucapan ulang tahun, ketiganya kompak menyampaikan doa dan harapan untuk sang ibu. Selamat ulang tahun Ami. Semoga Ami cepat pulang dan cepat sembuh dari sakitnya. Selamat ulang tahun Ami. Semoga Ami cepat pulang dan panjang umur. Happy birthday Mimi. Happy birthday Mimi. Happy birthday Mimi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Mimi. Ya sabar ya Aska, anak Arkana. Sabar, Loli juga, kakak Loli juga. Semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Sedih ya, sedih banget ya. Kita kemarin ulang tahun kan ya. Happy belated birthday sebelum pulang. Memang agak shock, makanya aku ada berapa live itu karena juga kaget ya dengar kok seperti ini, walaupun belum ditemukan secara resmi ya di website MA, tapi beritanya kan sudah keluar, sudah ditolak. Jadi ya sangat miris lah dalam hari yang harusnya dapat berita baik, tapi itu beritanya malah seperti itu gitu. Tadi baca SFC nangis, memang ya kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Kasihan mereka udah 4 bulan, biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Aku dapat kabar bahwa besti kita, Nikita Mirzani, dalam keadaan sakit sekarang. Kondisi Nikita saat ini sedang dalam keadaan drop, tadi badannya anget dan dalam kondisi diinfus. Kita kasih support untuk Nikita, kita doakan. Nikita sayang, kamu harus kuat, kamu harus semangat. Ingat ada anak-anak yang membutuhkan kita, ibu-ibu yang kuat. Single mom harus kuat, apapun yang terjadi, never give up. Kita ikhtiar, tapi tetap ikhlas, kita berjuang dengan cara yang benar. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Kisah pilu lainnya juga datang dari Dr. Richard Lee. Tahun ini menjadi pengalaman pertama baginya merayakan Idul Fitri tanpa kebersamaan keluarga. Seperti diketahui, Richard Lee telah memutuskan menjadi mualaf sekitar 2 tahun lalu dengan bimbingan Ustaz Dery Sulaiman. Keputusan tersebut sempat ia simpan dari publik hingga akhirnya terungkap pada awal 2025 lewat momen dirinya belajar zikir. Namun di tengah perjalanan spiritual yang baru dijalaninya, ujian justru datang silih berganti. Ramadan kali ini pun disebut menjadi salah satu yang paling berat bagi dokter kecantikan tersebut. Pasalnya, ia harus menjalani hari kemenangan dari balik jeruji besi setelah ditahan pada 6 Maret lalu. Penahanan itu terjadi buntut dari laporan terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menyeret namanya. Alhasil, suasana Lebaran yang seharusnya penuh kehangatan bersama keluarga, kini berubah menjadi momen penuh refleksi dalam keterbatasan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Perjuangannya luar biasa guys, Dodi mau melakukan satu hal yang Dok tunggu-tunggu dari kemarin ya. Izinkan Dodi ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Takbir! Allah Akbar. Takbir! Allah Akbar. Ya Allah, berikanlah
keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Doktif hanya perantara ya Allah. Doktif bukan siapa-siapa. Doktif hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini Doktif menjadi perantara bagi banyak masyarakat orang-orang yang sudah dizolimi ya Allah. Ya Allah, berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kembalikanlah hak-hak mereka yang sudah diambil. Dia saat ini dia menikmati. Dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan ya Allah. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ, tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu salah satu nazarnya Doktif, setiap Doktif merasakan. Jadi gini, sama seperti kasus dulu di Sahrul Isa Jega juga ya. Yang di Malang Doktif juga melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena tekanannya luar biasa. Jadi buzzer-buzzernya dia itu luar biasa menekan Doktif, mentalnya keluarganya Doktif semua diserang. Dan saat ini pun saudara DR pun melakukan hal yang sama. Di tengah kasus hukum yang masih bergulir, nama dokter kecantikan Richard Lee kembali diterpa isu baru yang tak kalah menghebohkan. Media sosial pun ramai membicarakan dugaan penistaan agama yang ikut menyeret namanya ke dalam pusaran kontroversi. Kabar ini mencuat usai pernyataan dari sosok Doktif kembali viral. Dalam ucapannya, ia menyoroti status mualaf yang sebelumnya diungkap oleh Richard Lee kepada publik secara belak-belakan. Doktif mempertanyakan keseriusan Richard dalam menjalani keyakinan barunya. Ia bahkan menuding bahwa keputusan tersebut bukan sepenuhnya dilandasi niat tulus, melainkan diduga sebagai bagian dari pencitraan. Pernyataan tersebut sontak memancing reaksi luas dari netizen. Pro dan kontra pun bermunculan, membuat isu ini semakin panas diperbincangkan. Tak berhenti di situ, Doktif juga mengaku memiliki pengamatan selama Richard menjalani masa penahanan. Ia menyebut tidak melihat adanya aktivitas ibadah tertentu yang semestinya dijalankan, termasuk puasa. Dalam saudara tersangka DRL tidak pernah melakukan puasa, tidak pernah melakukan sholat, ya. Sementara Kohani merasa bersalah karena Kohanilah yang mengeluarkan surat mu'alaf. Dan dalam waktu dekat, karena namanya sudah hancur ya, saudara tersangka DRL, maka istrinya DRE juga akan melakukan tindakan dugaan penistaan agama. Tadi Kohani ingin mengunjungi tersangka DRL di dalam Tahti Polda Metro Jaya, ya. Dan ternyata beliau ingin menengok dengan membawakan Al-Quran. Ya, jadi berharap DRL ini bisa fokus ibadah, fokus membaca Al-Quran, ya. Dan ternyata tidak jadi untuk ditemui karena akhirnya beliau terbuka pemikirannya bahwa apa yang Doktif omongkan selama ini tersangka DRL itu melakukan penistaan agama dibongkar oleh Allah di depan Kohani melalui melalui petugas rutan. Jadi ada dua laporan penistaan agama yang pernah saya laporkan ya. Itu dari 2023. Ancaman kan di atas 5 tahun ini, ancaman di atas 5 tahun, dan juga begini ya, banyak perkara-perkara pidana yang sebenarnya di SPKT itu tidak bisa diterima. Tapi kalau seandainya orang berbaris nih, ini dilaporkan, artinya karakter orang yang dilaporkan ini sudah biasa mempermainkan hukum. Bahkan dulu kan ada tempat kecantikan yang katanya ada kemalingan, kemudian ternyata ini ada dugaan rekayasa. Artinya jangan sampai begini loh, kan Dr. Richard ini ada CS-nya kan advokat cukup terkenal juga. Jangan orang beranggapan begini ya, ini masyarakat beranggapan begini, wah mungkin karena kan dia sekarang berteman sama advokat yang terkenal itu, mungkin dia bisa mempermainkan hukum. Ya mungkin teman CS berat.
Iya, justru itulah yang menandakan, yang membuktikan bahwa dia pribadi personal itu bisa dikatakan meremehkan ya, meremehkan hukum. Ya. Kita jadi bukan opini publik saja, tapi ternyata ya memang itulah pribadi dia, perilaku dia, sehingga ketegasan Polda Metro Jaya untuk memberlakukan penahanan terhadap Dr. Richard Lee itu saya rasa sudah sangat tepat ya. Karena kalau tidak, nanti orang seperti ini akan menjadi contoh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.